Jadi triknya adalah apabila kalian menemukan like, comment, and subscribe. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel saya di HM Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang question of reading in English, pastinya seperti itu pada bahasa Inggris. Nah, di sini tidak hanya kita mengerjakan soal tentang reading, tapi juga saya akan memberikan tips and trick bagaimana mengerjakan pertanyaan pada bacaan pada bahasa Inggris dengan baik dan pastinya tidak menghabiskan waktu banyak seperti itu. Contoh saja, stay tune on number 1 to 5 seperti itu. Jadi triknya adalah apabila kalian menemukan bacaan, ya, sebuah pertanyaan yang memiliki bacaan seperti nomor 1 seperti ini, nah lebih baik lagi, alangkah trik yang bagus adalah baca dulu soalnya gitu. Jadi tidak perlu membaca readingnya dulu, bacaannya. Karena apa? Kalau kita baca readingnya dulu baru soalnya, pasti kita nanti baca lagi tuh bacaannya. Jadi alangkah lebih baiknya kalian baca dulu tuh soalnya seperti itu. Because kalau kita baca pertanyaannya dulu, nanti kita tahu tuh nomor 1 tentang apa yang dicari, baru nanti kita cari pada bacaannya. Oke, so sekali mendayung banyak sekali manfaatnya. Number 1, my classroom is very big. The underlined word. Jadi my classroom, kelas saya sangat besar. Di underline, jadi yang digaris bawahi big itu artinya apa? Jadi kalau big kan di sini kata lainnya seperti itu. Jadi kalau pada bacaan itu tidak ada kata lain. Jadi kita langsung aja cari pada multiple choice-nya. Number 1 is large, great, fat, clean, and dirty. So kalau big besar untuk underline word-nya, jadi jawabannya, the correct form for number 1 is large. Oke, jawabannya adalah besar atau lebar gitu. Kalau great itu bagus, fat gemuk, clean bersih, and dirty itu adalah bersih seperti itu. Oke, so for the next number 2, how is the writer classroom? Bagaimana nih kelasnya penulis? Nah, kalau baru ditanya seperti ini, kita tidak bisa mengandai-andai seperti nomor 1. So it means you must read the reading seperti itu. So langsung saja kita ke bacaannya tadi. Kita sudah tahu pertanyaan nomor 2 yang ditanya bagaimana kelas dari penulis itu, kita cari pada bacaannya. My classroom is very big. There are 20 classrooms and 40 chairs for students. The teacher's table is in front of classroom. The teacher sits behind the table. Behind her is the whiteboard. Beside the whiteboard is a map of Indonesian Republic. Under the map there is a bookshelf. There are 2 windows in the room. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. I like my classroom very much. Oke, jadi kita sudah baca, udah mengerti artinya apabila kita sudah menguasai beberapa vocab dasar. Karena di sini bacaannya yang saya lihat adalah is not for intermediate or advanced, tapi ini untuk kelas basic seperti itu bacaannya. So kita udah paham. So how is the writer classroom? It's very big, it's very clean, it's in front of school. It has 4 teachers for students, it's all dirty. Seperti itu. Jadi what is the writer classroom? Jawabannya adalah it's very big. Okay, jawabannya adalah A. So next for number 3, where does the teacher sits? Di manakah duduknya guru itu tadi? Kita bisa lihat di sini bahwasanya the teacher table is in front of classroom. The teacher sit behind the table. Oke, jadi jawabannya adalah sudah kita baca tadi, ya adalah behind the the table. Kita cari behind the table. So for number 3, the correct one is C, behind the table. Jadi banyak sekali kan manfaatnya apabila kita baca dulu
pertanyaannya, baru kita ke bacaannya, seperti itu. For the next number 4, what is the whiteboard? Where is the whiteboard? Dimanakah papan putih ya? Behind the table, behind the teacher, behind the wall, behind the teacher, in front of window. Kita cari di sini. Behind her is the whiteboard. Beside the whiteboard is a map. Jadi in front, jawabannya untuk nomor 4 adalah beside the teacher, seperti itu. Okay, so for the next number 5, does the writer like his class very much? Jawabannya sudah kelihatan, yes it is. Okay, jawabannya adalah D, nomor 5. Kenapa jawabannya nggak it? Karena yang ditanyakan adalah orang ya. Kalau jawabannya yes it is, berarti it itu adalah selain orang. So the correct one for number 5 is yes. Okay, next for ini question nomor 6 sampai nomor 10. I love dog. Oh, I'm sorry, okay? Jangan baca bacaannya dulu, tapi pertanyaannya. Remember of that. Karena apa? Kalau kita baca pertanyaannya dulu, baru kita baca bacaannya, itu kita lebih keep the time. Lebih kalau bahasa saya itu lebih waktunya lebih banyak untuk kita koreksi nanti kalau kita memiliki waktu gitu, okay? So number 6, what kind of the text is the text about? Tentang apa nih bacaannya? Oke, kita baca dulu nih sekalian biar kita tahu alur cerita dari bacaannya ini. I love dogs very much. Saya suka dogs very much. Jadi kalau kalian tadi tips nomor 1 sampai 5, kalian baca dulu pertanyaannya baru jawabannya. Nah, saya kasih trik selanjutnya, yaitu kita harus tahu dia menggunakan tenses apa dalam bacaan. Because of, karena apa? Kalau kita tahu tensesnya, nanti seumpama nih di multiple choice-nya itu ada jawaban yang similar, hampir sama, tapi tensesnya beda. Nah, itu sudah menjadi poin penting. Karena apa? Apabila dia di bacaannya katakanlah dia present seperti itu, so it means jawabannya pun di multiple choice harusnya present, bukan past. Oke, jadi harus sejalan nih antara bacaan sama tenses yang dibacaan sama di multiple choice-nya tadi. Tidak boleh, bahkan itu malah salah apabila kalau di pertanyaan di jawaban sama bacaan itu nanti tensesnya beda, meskipun dia itu sama. Maksudnya dalam artian kontennya itu tadi, kalau yang dituju jawabannya seperti itu tapi tensesnya beda, I'm sorry, that's wrong, seperti itu ya. So I love dog very much. Saya suka anjing. Saya sangat suka anjing. Kenapa di sini dogs-nya ada s-nya? Karena dia lebih dari 1. Dan di sini perlu kalian ketahui, kita harus hafal namanya tenses. It's not only hafal, tapi kita tahu tenses penggunanya apa, artinya apa, kapan kita menggunakannya. So di sini dia adalah tenses number 1, yaitu simple present. I keep some dogs in my house. Saya memelihara di sini, atau kayak memelihara ya. Saya memelihara beberapa anjing di rumah saya. In my house there are Casper, Max, Brown, and Dorothy. Casper is dance horse. He's short with long body and 4 strong legs. Brown is called, this has a long and thick fur. Jadi fur di sini dia adalah bulu. What color is her fur? Brown. Of the cats that way, I call her Brownie. Dorothy is a Dalmatian. Di sini seperti rasnya. She has a slim body and 4 legs, long legs. She has thin fur and dots all over her body. The last of this Midas, his bulldog, has a large head, a short neck, and thick short legs, and is very strong. I always take care of my dogs every day. Saya selalu menjaga anjing saya setiap hari. How many dogs does the writer have? Jadi kita bisa cari di bacaan tadi, ada 4 ya, ada 4. So the correct one for number 10 is D, 4 ya. So kita lanjutkan di sini untuk nomor 11. Where is her bedroom? Di manakah ya
tempat tidurnya seperti itu, langsung kita baca lagi. Oke, sekarang kita coba kuliti feel of the reading. Oke, my name is Tania, nama saya Tania. I live in a small house. Saya tinggal di rumah kecil. Jadi kalau mentranslatekan itu tidak harus dari depan. Kita contohnya kayak a small house. House itu noun, small itu berarti dia shape. Jadi kalau menerangkannya Indonesianya adalah house dulu baru smallnya, berarti small house, rumah kecil. Sebuah itu satu, so it mean sebuah rumah kecil. It has 6 room. It has itunya it ini kembali ke house-nya. Has mempunyai 6 room, memiliki 6 ruangan. There are 3 bathrooms. Ada 3 kamar tidur, a bathroom and a kitchen, ya. Jadi ada sebuah kamar mandi dan a kitchen, sebuah dapur. Indeed, it is small house, meskipun itu rumahnya kecil, but I like living in here for wasting my spare time. But I like di sini nih adalah kenapa setelah like dia living, karena ini adalah gerund. Jadi ada beberapa verb, kalau setelah verb itu kita harus menaruhnya dengan verb ing seperti ini. I like living gitu ya. Jadi dia adalah gerund. Apakah ada kata lain, verb lain yang bisa kita gunakan untuk menggunakan gerund? Yes, of course, banyak banget. Oke. So, di sini for wasting my spare time, untuk menghabiskan my spare time, waktu senggang saya seperti itu. When the door is open, ketika pintunya terbuka, I can see the living room, saya bisa melihat ruangan saya. It's so small, so berarti mengatakan bahwasanya sangat kecil. With only 3 chairs, hanya 3 duduk, seat ya. Chairs itu tempat duduk, and a table. I prefer reading a novel in this room. Saya lebih suka, mengatakan membaca sebuah novel di ruangan tersebut. My bedroom in the left side, left berarti di kiri, of the living room. In this room there is a night table lamp next to the bed, a television, a radio, a computer. When being bored of reading, ketika saya merasa udah capek baca tuh ya, I usually play online games, chat with my friends via Facebook. Next to my bedroom is my mother's room. In the right side of living room is a kitchen. In the kitchen I have everything. Saya di dapur memiliki semuanya. When I get hungry, it's very pleasant when my mother cooks. The smell fills my whole house. I love my house very much. So dari bacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dia sangat bersyukur dengan segala keadaannya gitu. Even this house is so small, but she can make, ya, thanks God, seperti itu. Jadi kita harus bersyukur dengan segala keadaan kita. So let's go for number 11. Where is her bathroom? In the left side of living room, yang D ya, untuk nomor 11. Nah, untuk nomor 12, what does the text talk about tentang Tania's house, tentang beberapa part of Tania's di rumahnya Tania seperti itu. She reads novel in the living room, ya. How many rooms are there in the house? Ada 3. Jadi sekali kita baca ya, tadi kita sambil menguliti pada bacaannya, kita bisa paham nih untuk beberapa soal. Jadi nggak setiap soal kita baca, it's not, okay? Tuh, oke, selesai untuk bacaan reading. So thank you guys sudah mampir ke channel saya, channel yang insya Allah akan selalu memberikan manfaat kepada kalian semuanya. So don't forget subscribe, like, and comment. Bye bye.